Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan Skovindo, apa kabarnya? Perkenalkan, saya Anggita Larasati. Selamat datang dan selamat bergabung di podcast Knowledge Management Skovindo. Podcast perdana sekaligus menjadi pembuka untuk sesi podcast Knowledge Management yang akan terus berlanjut ke depannya. Nah, untuk podcast perdana hari ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu mengenai knowledge management yang tengah dibangun oleh perusahaan. Saat ini, Skovindo melalui divisi Human Capital bekerja sama dengan SCLD tengah membangun pengelolaan pengetahuan di mana dalam aktivitasnya kita mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan penting perusahaan untuk kita olah ke dalam berbagai media yang menarik, salah satunya adalah podcast ini. Dan untuk podcast Knowledge Management sendiri akan menyajikan berbagai informasi menarik seputar bisnis perusahaan, termasuk di dalamnya adalah mengenai pekerjaan, jasa, ataupun mengenai isu-isu terkait lainnya yang penting untuk para insan Skovindo ketahui. Untuk sesi podcast perdana hari ini, sudah hadir bersama kita Bapak Johar Marturidi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Anggi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya, Pak. Nah, untuk sesi podcast perdana kita hari ini, kita akan membahas mengenai salah satu jasa dari SBU Komoditi dan Solusi Perdagangan atau SBU KSP, lebih tepatnya adalah jasa konsultasi CSR. Mungkin kita berkenalan dulu nih dengan Pak Johar. Mungkin beberapa insan Skovindo ada yang belum mengenal beliau. Izin saya untuk membacakan profil singkat dari Pak Johar ya, Pak. Silakan. Ya, jadi Pak Johar ini sudah bergabung di Skovindo sejak tahun 1991. Tentunya pengalaman beliau sudah banyak dan tidak perlu kita ragukan lagi. Oleh karenanya beliau kita undang di sini sebagai narasumber kita. Dan beliau juga banyak pengalaman di beberapa unit kerja. Beliau memulai karirnya di Biro Penelitian dan Pengembangan, berlanjut ke Divisi Pengembangan Usaha, Divisi Pemasaran, Divisi Pengembangan Bisnis, lalu di unit PKBL, beliau juga punya pengalaman di pemasaran, dan sejak 2017 hingga saat ini beliau bertugas di SBU KSP. Mengenai Corporate Social Responsibility nih, Pak. Mungkin kita sudah banyak mendengar gitu istilah CSR atau Corporate Social Responsibility. Tapi mungkin belum banyak dari kita yang mengetahui definisinya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak, mengenai CSR ini apa sih? Ya, baik, Mbak Anggi. Terima kasih ulasannya. Ya, jadi CSR itu merupakan kependekan dari Corporate Social Responsibility. Artinya tanggung jawab sosial perusahaan, di mana perusahaan itu di samping dia mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, dia tidak boleh melupakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Ya. Kenapa? Karena perusahaan itu merupakan bagian dari masyarakat. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat, otomatis harus memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungannya. Karena sumber dayanya dia ambil oleh perusahaan, kemudian sebagai imbal balik untuk menutupi sumber daya yang diambil, maka perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungannya. Intinya, CSR itu merupakan integrasi atau perpaduan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di mana ekonominya adalah profit, yaitu mencari keuntungan, kemudian memberikan kontribusi dari keuntungan tersebut kepada sosial, masyarakat, dan lingkungan. Intinya perpaduan tiga aspek itu, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Iya, menarik nih penjelasannya, bahwa setiap organisasi atau perusahaan adalah bagian dari masyarakat ya Pak, sehingga perlu ada timbal balik kepada masyarakat, dan lewat CSR itulah ya, perusahaan memberikan imbal baliknya. Dan mungkin masih mengenai CSR terlebih dahulu Pak, ada berapa sih bentuk atau jenis dari CSR itu sendiri? Ya, kalau bisa diringkas, CSR itu kalau bisa dibilang ada tiga bentuk. Yang pertama adalah program kemitraan. Ya. Kemitraan di sini artinya
program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah supaya bisa tangguh dan mandiri. Jadi bentuk programnya adalah memberikan bantuan modal kepada usaha kecil, di mana setelah diberikan modal dia berusaha ya sampai dia benar-benar mandiri, tangguh dan mandiri. Artinya sudah tidak tergantung lagi karena dia sudah punya berlanjut pekerjaan dari usaha kecil itu. Kemudian yang kedua adalah program Bina Lingkungan. Bina Lingkungan ini artinya program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah perusahaan, ya, di mana beberapa programnya diantaranya adalah memberikan pendidikan, memberikan pelatihan, memberikan beasiswa kepada sekolah di sekitar lingkungan perusahaan, kemudian juga membangun sarana ibadah, sarana umum, ya, sarana olahraga, pelestarian alam, pengentasan kemiskinan. Nah, itu merupakan bagian dari program Bina Lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kemudian kreativitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik. Nah, supaya masyarakat itu mandiri, ya, tidak tergantung kepada perusahaan ataupun korporat, ya. Sehingga masyarakat dibuat supaya tidak tidak tergantung kepada perusahaan, tapi dia bisa memberikan karyanya sendiri. Jadi intinya ada tiga. Oke, informasi baru tentunya untuk kita semua ya, bahwa CSR ini ada 3 bentuknya. Yang pertama ada kemitraan, lalu ada bina lingkungan, dan yang ketiga tadi ada community Pemberdayaan development, masyarakat ya, Pak. atau community development. Community development atau pemberdayaan masyarakat. Nah, lalu mengenai jasa konsultasi CSR, bagaimana sih Pak gagasan atau ide itu muncul pada akhirnya dari CSR menjadi sebuah peluang jasa konsultasi yang diberikan Sukovindo kepada perusahaan lain? Itu bagaimana itu Pak? Ya, sebenarnya ide adanya jasa konsultasi CSR ini berangkat dari kurang lebih tahun 2015 ya, 2014-2015. Itu ketika salah satu manajer di Sukovindo menghadiri satu pertemuan BUMN, di mana dihadiri oleh BUMN seluruh Indonesia. Ada beberapa BUMN yang mengeluh mengenai kesulitan memonitor laporan CSR. Ya, kesulitan memonitor laporan CSR karena di unit-unit di seluruh Indonesia itu terkadang hanya sebatas menyampaikan laporan berupa kertas saja, tapi tidak bisa membuktikan apakah benar atau tidak laporan itu, gitu. Okay. Disitulah Sukovindo mengambil peluang bahwasanya kita perlu melakukan audit CSR atau verifikasi terhadap laporan CSR. Nah, inilah peluang ini yang segera diambil oleh Sukovindo. Kemudian ada juga keluhan dari perusahaan tambang batubara. Dia mengeluhkan betapa besarnya dana CSR sehingga dia butuh perusahaan butuh perusahaan ketiga atau pihak ketiga bagaimana caranya mengefisiensikan dana CSR. Nah, untuk itulah dari perusahaan tambang batubara, kemudian juga perusahaan BUMN lainnya, dari keluhan-keluhan itu, maka bersepakat bahwasanya awalnya itu ada di divisi pengembangan bisnis korporat ya, di PBK. Karena kebetulan dari PBK, kemudian kita kerjasama dengan KSP, bagaimana kalau kita bentuk jasa konsultasi CSR. Nah, ketika mendapatkan pekerjaan salah satu di perusahaan batubara, maka itu karena sudah komersial maka dialihkan ke SBU KSP. SBU KSP lah yang jasa konsultasi CSR-nya. Saya kira itu. Menarik ya. Dari awalnya itu muncul dari masalah ya Pak, masalah yang dikeluhkan oleh perusahaan bisa menjadi inovasi baru untuk perusahaan kita justru ya. Itulah kenapa kita harus terus peka terhadap permasalahan di sekitar kita untuk terus berinovasi, melahirkan peluang-peluang. Karena Mbak Anggi, Sukovindo itu
muncul karena adanya masalah. Nah, jadi Oh iya. sebagai solusi dari masalah itu Skovindo itu sebenarnya. Oke, kita Lihat untuk memberikan jasa-jasa yang lain pasti ada masalah, penyelesaian. maka Skovindo muncul sebagai solusinya atau obatnya adalah Oke, Skovindo. keren, keren. Kita yang menyelesaikan solusi tersebut ya, Pak. Betul. Membantu menyelesaikan solusinya. Nah, tadi kan kita udah mendengar nih, tadi perusahaan-perusahaan lain tuh mengeluhkan A, B, C gitu. Sebetulnya ada berapa sih varian jasa yang kita tawarkan, Pak, dari jasa konsultasi CSR ini? Ya, untuk pertama kali itu kita akan menawarkan jasa social mapping. Kenapa jasa social tawarkan pertama kali? Karena setiap perusahaan yang ingin melaksanakan kegiatan CSR itu harus tahu dulu pemetaan sosialnya atau social mappingnya. Karena kalau nggak tahu pemetaan sosial, bingung dia akan memberikan bantuan kemana? Apakah ke masyarakat yang notabene-nya ternyata banyak yang mampu, atau ke masyarakat yang termarginalkan atau terpinggirkan sehingga tidak tahu, tidak jelas ininya petanya. Makanya untuk pertama kali kalau Skovindo menawarkan jasa konsultasi CSR adalah kita tawarkan jasa social mapping dulu. Supaya dari social mapping itu akan muncul yang namanya Renstra CSR, rencana strategi CSR. Ada jangka pendek, jangka panjang. Sehingga perusahaan itu bisa mempunyai acuan ataupun pedoman bagaimana sih kalau kita melaksanakan CSR, bantuan apa saja kepada masyarakat mana saja, sehingga tahu karena sudah ada pemetaan sosialnya.